Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Hello Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersukacita dapat menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Doa kami semoga Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kita semua tentunya antusias untuk terus diperlengkapi dalam menjalani tahun Victorious Faith ini. Minggu ini kita masih akan belajar bersama-sama dalam tema A Beautiful Paradox. Bagaimana kita belajar melihat tangan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita, sekalipun di dalam pergumulan dan kondisi yang tidak ideal. Ia bahkan sanggup menjadikannya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Halo Transformers, siapkah kita untuk memuji Tuhan? Karena semenjak kita kenal Yesus, kita mengenal yang namanya pemulihan. Amin. Setiap hidup kita diubahkan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Kasih yang begitu
menyerahkan hidup kami, Tuhan, sebagai persembahan yang hidup. Nah, semenjak kami berjumpa dengan Engkau, kami tahu hidup kami gak sama lagi. Create in me
banyak hal yang Kau perbuat dalam hidup kami. Dan semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya memulihkan hati kami, memulihkan jiwa kami. Hari ini kami datang padamu Tuhan. Kami bawa hidup kami. Tuhan, kami melebihi apa yang kami alami. Kami melebihi apa yang kami rasakan. Karena kami tahu hidup kami di dalam tangan-Mu. So here's my life, here's my life, here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into Your hands. I surrender. And here I am. Jesus, let Your will be done in me. All that I am, surrender into Your hands. I surrender. I give it up, my heart and soul. Jesus, I'm living for You. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living. Oh, I give it all You. I give it up, my heart and soul. Jesus, I'm living for You. I give it up, my heart and soul. Jesus, I'm living for You. 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 Jesus, I'm living for Halo Transformers, kita kembali ada di online Sunday Service Transformation Church hari ini. Dan saya percaya Anda semua boleh mengalami perjumpaan dengan kasih dan kuasa Tuhan lewat worship yang baru saja sama-sama kita naikkan. Kita masih ada di tema yang begitu luar biasa, indah, a beautiful paradox. Kita akan membahas bagaimana Tuhan dengan caranya yang ajaib lewat kisah kehidupan orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi kehidupan mereka tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Tapi justru di tengah-tengah situasi dan kondisi kehidupan mereka yang penuh pergumulan, bahkan tidak ideal, kita melihat tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah tema yang saya beri judul Broken Yet Blessed. Atau terjemahannya yaitu sekalipun hancur, namun diberkati. Nah, kita akan membahas satu pribadi yang mungkin jarang sekali disebut, tapi seorang yang kemunculannya tidak disangka-sangka karena datang dari latar belakang yang tidak umum dan bahkan cenderung tidak diperhitungkan. Tapi kemudian dia tercatat sebagai salah seorang pahlawan, seorang pribadi yang bahkan mendapatkan kehormatan dalam silsilah garis keturunan Sang Mesias yaitu Yesus Kristus. Dan bertepatan dengan hari ini di mana kita celebrate International Mother's Day, saya berdoa lewat kisah wanita ini. Anda semua, para wanita khususnya para ibu, boleh kembali dikuatkan, kembali bersemangat karena kita tahu bahwa tidak ada satupun hal yang terlalu kecil. Semuanya Tuhan perhitungkan. Iman kita dan apa yang kita lakukan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan tentunya buat kita semua, saya percaya ini akan memberikan sebuah insight, tapi juga membangun iman kita sehingga kita boleh meneladani pribadi yang satu ini. Dan pribadi ini namanya Rahab.
Ya, saya akan mulai dengan bagian yang pertama, yaitu the origin of Rahab. Kisah awal muasal atau dari mana Rahab berasal. Ini yang saya sebut sebagai a broken woman, seorang wanita yang hancur hidupnya. Nah, menarik sekali saudara bahwa Rahab ini muncul justru di dalam kitab Yosua pasal yang kedua. Ini adalah momen yang menandai dimulainya perjalanan Yosua yang mendapatkan perintah dari Tuhan untuk menggantikan Musa dan memasuki tanah perjanjian membawa bangsa Israel. Dikatakan di dalam Yosua pasal yang kedua ayat pertama, setelah di Yosua 1 Tuhan memberikan perintah, menguatkan, mengingatkan Yosua untuk merenungkan firman Tuhan, jangan takut dan gentar. Di pasal yang kedua ini kemudian Yosua mulai melancarkan strategi dan persiapannya untuk memasuki kota yang bernama Yeriko. Dikatakan Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal, dengan kata lain pelacur, yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ayat pertama ini mencatat sebuah skenario yang menarik sekali bahwa ketika Yosua mengirimkan pengintai memasuki Yeriko, sebelum dia memasuki dan menguasainya, dia meminta pengintai itu masuk. Dan ketika pengintai ini masuk ke kota itu, mereka masuk ke sebuah rumah. Nah, banyak ahli sejarawan yang yang mempercayai bahwa rumah seorang perempuan sundal ini lebih seperti sebuah penginapan, inn gitu ya. Dan Rahab ini adalah pemilik dari penginapan ini atau penjaga penginapan ini, innkeeper. Tapi di saat yang sama dia juga berprofesi sebagai seorang pelacur. Kalau Anda seperti saya sering suka menonton film ya, apalagi film-film barat, film-film action, kita tahu bahwa yang namanya bar, pub, atau bahkan rumah pelacuran adalah tempat di mana banyak orang justru datang untuk mencari informasi. Bahkan mata-mata ahli spionase, kemudian orang-orang ingin mendapatkan informasi rahasia biasanya justru datang ke sana karena disinilah biasanya informasi itu tersedia. Nah, tetapi dalam skenario ini kita melihat ada sesuatu yang menarik bahwa ketika orang-orang ini kemudian masuk ke rumah Rahab dan kemudian berbicara dengan Rahab, lalu Rahab menyatakan sesuatu yang menarik di pasal yang kedua, Yosua pasal 2 ayat 9 sampai 11. Dikatakan begini, Rahab berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Menarik sekali pernyataan Rahab kepada kedua pengantai ini, yaitu pengenalan dia kepada Allah yang sudah dia dengar kisahnya. Apa yang dia lakukan kepada bangsa Israel. Dan kemudian Rahab percaya bahwa keselamatan itu ada pada Allah bangsa Israel. Rahab itu seorang pelacur, seorang wanita sundal katanya, hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi ketika dia mendengar berita tentang Allah orang Israel yang menyertai satu bangsa pilihan Tuhan yang kemudian sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, dia menjadi seorang yang kemudian percaya. Dan imannya ini dibuktikan bukan hanya dengan sebuah perkataan atau kepercayaan dia, tapi tindakan iman, perbuatan iman. Makanya kita tahu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Imannya membuat dia berani melindungi kedua pengintai ini, bahkan dia kemudian menyembunyikannya ketika orang-orang dari pemerintahan kota Yeriko berusaha untuk menangkap. Mereka diselamatkan oleh Rahab. Itu sebabnya Ibrani 11 ayat 31 mencatat, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kenapa? Karena dia punya iman. Dan Yakobus 2 ayat 25-26 meneguhkan dengan kalimat, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Perbuatan apa? Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dengan kata lain firman Tuhan meneguhkan bahwa
Rahab bukan hanya seorang yang beriman, tetapi dia melakukan perbuatan iman. Dan kita melihat di sini sebuah chapter, the transformation of Rahab. Sebuah perubahan transformasi dari pribadi seorang Rahab. A woman of faith. A broken woman now become a woman of faith. Seorang wanita yang beriman kepada Tuhan. Ketika Yeriko kehilangan semangatnya, justru Rahab bersemangat dan menyelamatkan kedua pengintai di malam itu. Dan dia mengajukan sebuah permintaan yang berani dan meminta kepada kedua pengintai itu bahkan bersumpah untuk menyelamatkan dia dan keluarganya demi nama Tuhan. Yosua 2 ayat 11-13 menuliskan begini, ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ini iman yang dia percaya yang tadi saya sudah bacakan. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan. Bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan. Dan semua orang-orang mereka. Dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Dan kedua pengintai itu pun memberikan jaminan kepada Rahab. Dan memintanya untuk melakukan sebuah perbuatan, itu mengingatkan tali dari benang kirmisi di jendela rumahnya sebagai tanda. Ayat 14-21, lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah dia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan. Supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya. Sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tapi siapapun juga yang ada dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tapi jika engkau mengobarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengingatkan tali kirmizi itu pada jendela. Saudara bisa bayangkan, ketika akhirnya pengintai itu pergi, bangsa Israel kemudian dikatakan kedua pengintai itu bilang kepada Yosua, negeri ini sudah Tuhan serahkan buat kita. Mereka bersiap-siap mulai bergerak untuk memasuki Yeriko. Dan orang di Yeriko semakin ketakutan, ketegangan semakin meningkat, kengerian menguasai mereka. Lalu kemudian kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk melakukan tindakan yang agak menarik dan kelihatannya misterius tapi juga aneh. Mengitari tembok Yeriko itu hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali, terus sampai hari ke-6, tiap hari 1 kali. Dan tiba pada hari ke-7 memutarinya 7 kali. Dan tepat ketika putaran ke-7 selesai, Tuhan memerintahkan bangsa itu untuk bersorak. Dan seketika itu juga tembok Yeriko runtuh di hadapan mereka. Kota Yeriko direbut sepenuhnya, seluruh orang di dalamnya ditumpas, kecuali Rahab dan seisi rumahnya. Yosua 6 ayat 20-25 mencatat, bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, tembok Yeriko. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang bersama-sama dengan dia seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudara dan semua orang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepada tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang di dalamnya dibakar dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, taruh mereka dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua.
Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Tali dari benang kirmizi, atau dalam bahasa Inggris katakan scarlet cord, sebuah tali berwarna merah menjadi satu simbol. Hari itu menyelamatkan Rahab dan seisi rumahnya. Ini adalah sebuah gambaran dari merahnya darah Yesus yang akan ditumpahkan dan menyelamatkan kita semua yang percaya dan ada di rumah Tuhan. Kita masuk ke babak yang ketiga, yang luar biasa. From a broken woman, become a woman of faith. Dan hari ini kita melihat a new chapter dari Rahab. Sebab iman Rahab bukan hanya menyelamatkan keluarganya, menjadikannya bagian dari bangsa pilihan Tuhan karena dia tinggal bersama Israel. Tetapi lebih dari itu, Tuhan mencatatkan namanya sebagai bagian dari silsilah keluarga yang baru. Seorang pelacur yang oleh karena kasih karunia Tuhan diubahkan menjadi wanita yang punya iman. Dia menikah dengan salah seorang pemimpin Israel namanya Salmon dan nama mereka tercatat bahkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai bagian dari silsilah yang memperanakan Daud yang selalu disebut dari garis keturunan Daud lah akan lahir seorang Mesias. Sebab dari keturunan Daud lahir Yusuf, suami Maria yang kemudian melahirkan Yesus. Rut pasal 4 ayat 20-22, Rut yang menjadi istri dari Boas mencatatkan Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. This is the new chapter of Rahab. From a broken woman to become a woman of faith. And now, she is blessed and chosen by God's grace. Dia dipilih, diberkati oleh karena kasih karunia Tuhan. Matius 1 ayat 1-6 mencatat dengan sangat jelas. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Pernikahan Rahab dan Salmon yang melahirkan seorang anak yang namanya Boas. Suatu hari akan menikahi seorang wanita yang bernama Rut dan dari garis keturunannya lahirlah Daud yang kemudian menjadi garis keturunan Sang Mesias yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah ini yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28? Tetapi kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sama seperti Rahab, kita pun bisa Tuhan pakai dengan luar biasa. Berkat kasih karunia Tuhan diberikan kepada seorang wanita yang sekalipun masa lalunya kelam, rusak, hancur. Tetapi ketika dia beriman kepada Tuhan, dijadikan bahkan sebagai nenek moyang dari Sang Mesias. Bukankah ini sebuah kisah penebusan dan kasih karunia yang luar biasa buat kita semua hari ini, menguatkan, memberikan sebuah harapan kepada kita. Karena sama seperti Rahab, mungkin kita punya masa lalu yang juga kelam. Mungkin kita punya masa lalu yang rusak. Dan itu kita bawa sampai hari ini. Atau bahkan mungkin hari ini, saat ini kita merasa masa kita sekarang ini adalah masa yang rusak, masa yang kelam, masa yang hancur. But remember this. Your tomorrow's past is today. Jadi hari ini mungkin ketika kita merasa kita nih hancur gitu. Your today is broken. Tapi buat hari esok, hari ini akan tinggal jadi masa lalu. Dan sama seperti Rahab, sekalipun kita punya kehancuran, kerusakan, kekelaman dalam hidup kita. Yang bisa jadi membuat kita malu, merasa gak layak, kita tertuduh, kita penuh penyesalan, merasa gagal, kita merasa gak masuk hitungan, gak akan bisa dipakai Tuhan melakukan sesuatu yang besar, apalagi untuk mengerjakan karyanya. Hari ini dengar,
Rahab menjadi contoh dan bahkan teladan di dalam iman, dan bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya begitu besar menutup semua pelanggaran, tidak lagi mengingat dosa, tapi yang diingat oleh Tuhan adalah iman dan perbuatan iman dari Rahab. Demikian juga kita. Kalau kita baca tadi berkali-kali, Alkitab masih mencatat Rahab sebagai seorang pelacur. Seperti kita tuh mau diingatkan berkali-kali, jangan lupa dia adalah seorang pelacur, jangan lupa dia seorang pelacur. Bukan dengan maksud untuk menghina, tapi dengan maksud untuk mengingatkan kita hari ini untuk belajar bahwa kalau seorang pelacur yang hidupnya hancur dan rusak, bisa Tuhan pakai, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan jadikan bahkan seorang yang tercatat dalam sejarah sebagai orang yang menjadi nenek moyang, yang kemudian mendidik, membesarkan seorang yang namanya Boas, yang suatu hari akan menyelamatkan Rut, dan kemudian menjadi nenek moyang dari Daud dan kemudian Yesus Kristus. Hari ini dia bisa melakukan hal yang sama buat Anda dan saya. Dia bisa menyelamatkan, dia bisa menolong kita. Pertanyaannya, apakah kita mau percaya kepadanya seperti Rut percaya? Sebab Yohanes 3:16 mengingatkan kita, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. 3 hal yang saya mau kita semua sama-sama belajar hari ini. Yang pertama, Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Apapun masa lalu yang kita miliki. Tidak ada satupun yang kita kerjakan, dosa, perbuatan kita di masa lalu. Bahkan perbuatan-perbuatan baik yang kalau ditotal, itu cukup baik untuk membayar dosa dan membuat kita bisa menerima keselamatan, layak untuk menerima keselamatan. Gak ada satupun. Tetapi Efesus 2:8-9 mengingatkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan orang menggahkan diri. Yang menyelamatkan itu kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Bagian kita seperti Rahab adalah untuk percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan dapat memakai setiap kita. Apapun masa lalu yang kita miliki. Mungkin sebagian percaya kalau Tuhan menyelamatkan semua kita, termasuk kita yang masa lalunya rusak. Tapi bagaimana kalau Tuhan mau memakai? Apa iya orang yang masa lalunya rusak, masa lalunya kelam, yang dulu adalah seorang yang hancur dan rusak bisa dipakai Tuhan? Rahab menjadi bukti nyata bahwa Tuhan bisa mengubahkan seorang yang bahkan hancur hidupnya menjadi seorang wanita yang beriman, seorang istri, seorang ibu yang kemudian memperanakan anak yang kemudian suatu hari akan menjadi anak yang luar biasa. Namanya Boas tadi. Gak ada yang terlalu sulit, gak ada yang terlalu mustahil buat Tuhan. Bahkan gak ada dosa yang terlalu besar, gak ada masalah yang terlalu kelam buat penebusan Yesus dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan mengubahkan identitas dan kehidupan kita. Tuhan sanggup mengubahkan identitas dan kehidupan kita. Apapun masalah yang kita miliki. Rahab seorang pelacur diubahkan menjadi seorang istri dan ibu yang beriman. Seorang yang hancur hidupnya diselamatkan, bahkan dijadikan nenek moyang garis keturunan dari Sang Mesias. Anda dan saya, apapun kehancuran, kerusakan yang kita miliki di masa yang lalu, Tuhan bisa mengubahkannya. Bukankah Dia yang berkata bahwa aku ini mengasihimu, engkau ini biji mataku? Bukankah Dia juga yang berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Engkau bukan lagi hamba, tapi sahabat. Engkau boleh memanggil Dia Bapa. Berkali-kali Dia mengingatkan kita, bahkan bukan hanya sampai di situ. Dia mengingatkan kepada kita hal-hal yang mungkin saja hari ini masih menghantui kita. Dan kalau ada di antara kita yang memikirkan ini, saya beritahu Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jangan mau lagi tertuduh, jangan mau lagi hidup dalam penghukuman, sebab Kristus pun tidak datang untuk menghukum, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan. Mari, seperti Dia berkata kepada wanita yang ditangkap dan mau dilempari batu. Ketika semua orang pergi karena Yesus menantang siapa yang tidak pernah berbuat dosa untuk melempar batu, dan tidak ada satupun yang melempar batu. Dia berkata kalimat ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak menghukum engkau. Hari ini Tuhan tidak menghukummu. Hari ini bangkit dan kembali berjalan. Jangan berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita tahu korban dari Yesus, pengorbanan Yesus mengampuni dosa kita. Mulai hari ini jangan lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab dalam kasih tidak ada ketakutan. Yohanes 4:18, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih Yesus sempurna sebab Dialah sang kasih. Kolose 1 ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu
untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Bukan hanya dia mengasihi kita, bukan hanya dia tidak menghukum kita, bukan hanya dia mengampuni dosa kita dan memberikan kita kasih yang sempurna sehingga kita nggak punya lagi tempat untuk ketakutan. Tetapi dia melayakkan kita supaya kita mendapat bagian, supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk mengerjakan karya Tuhan. Sebab sekalipun hari ini Anda dan saya mungkin punya masa lalu kehidupan yang lampau, yang hancur, yang broken. Bahkan mungkin hari ini pun Anda merasa demikian. Ini belum akhir dari kisahmu. There will be a transformation. Akan ada perubahan, akan ada sebuah transformasi yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Dan bahkan ada penebusan. Ada chapter yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 terjadi buat Anda dan saya. Sebab jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maukah Anda percaya dan meyakininya hari ini? Tuhan mengasihimu dan ia sanggup melakukan lebih daripada apapun yang kita bisa pikirkan. Sama seperti ia mengubahkan dan memulihkan kehidupan seorang Rahab. Bahkan memakainya untuk karya penebusan dan karya kemuliaannya. Hari ini Tuhan juga mau memakai Anda dan saya untuk melakukan hal yang luar biasa ini. Amin. Hari ini saya ingin juga memberikan kesempatan dan saya percaya ini akan memberkati kita semua. Sebuah kesaksian dari seorang wanita yang luar biasa yang saya percaya Tuhan juga punya rencana yang besar dalam hidupnya. Saudari kita namanya Fanny. Fanny ini seorang single mom, seorang ibu, seorang wanita, seorang dokter yang kehidupan di masa yang lalunya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dia boleh dibilang masuk ke dalam kategori broken ini. Dia akan nanti ceritakan lebih lanjut. Tetapi kita bersyukur karena kisahnya tidak berakhir. Tapi lewat perjumpaan dengan Tuhan, lewat pribadi-pribadi yang Tuhan kirimkan dan Tuhan tempatkan. Ia bahkan boleh mengalami bukan hanya pemulihan, tapi ia boleh berjumpa dengan Tuhan dengan kasih-Nya, menerima keselamatan. Bahkan oleh karena imannya dia mengambil keputusan untuk dibaptis di dalam nama Yesus. Saya berdoa lewat kesaksian Fanny ini, kita semua boleh dikuatkan. Halo, nama saya Fanny. Saya adalah seorang dokter. Saya juga single mom dan saya memiliki satu putri. Sekarang usianya 10 tahun. Ya, memang sebelumnya itu ada masalah ya dalam rumah tangga gitu. Dalam hal perekonomian juga. Terus saya juga sempat tidak praktek beberapa tahun karena saya memutuskan untuk urus anak sendiri. Dan waktu itu lokasinya memang saya bukan di Indonesia, saya di luar negeri. Keluarga juga jauh, support system juga tidak ada, dan memang saya ngerasa kehilangan arah waktu itu. Saya sempat tidak beribadah sama sekali dan kebetulan waktu itu memang saya non-Kristen. Suami saya Kristen waktu itu dan saya berusaha untuk tetap ngajak dia untuk ke gereja. Meskipun saya tidak paham apa isi doanya, yang penting ada musik, saya ikut happy aja. Anak saya goyang-goyang di situ aja, tapi saya nggak ngerti apa-apa di situ. Terus karena masalah ekonomi kami terhimpit dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Kami mengalami long distance marriage dan saya mulai praktek lagi. Padahal sebelumnya itu saya tidak pernah terfikir dalam bayangan saya bahwa saya bisa kembali praktek lagi. Jadi yang saya lihat adalah di lemari saya, kapan saya bisa pakai jas putih ini lagi. Tapi ternyata ya karena kehimpitan ekonomi itu, saya jadi bisa praktek meskipun di tempat yang istilah kata waktu itu bukan passion saya seperti itu. Dan singkat cerita ada masalah juga dengan pimpinan di tempat sebelumnya, tapi saya bisa dapat pekerjaan di rumah sakit yang besar hingga saat ini seperti itu. Karena kondisi orang tua yang ada penyakit autoimun, jadi disitulah benar-benar terjadi pergumulan yang hebat dalam diri saya gitu, dan akhirnya saya memutuskan untuk resign. Tapi ya pimpinan saya tidak kasih gitu loh. 2 kali saya ajuin resign, benar-benar saya nggak dikasih kesempatan untuk resign. Oke, akhirnya saya dikasih cuti beberapa bulan. Nah, disitulah istilahnya
tidak ada income, terus kondisi pandemi yang mencekam, menakutkan sekali gitu kan. Kondisi orang tua juga yang saya benar-benar khawatir banget gitu. Nah di situ saya nggak tahu harus ngomong ke siapa. Yang ada saya cuma mengurung diri di kamar, makan sehari hanya sekali mangkok kecil doang gitu ya. Terus nangis setiap hari, berat badan tuh udah nyusut banget deh. Sampai di situ saya merasa bahwa diri saya ini udah nggak beres. Ya kalau dari segi medis, tilikan saya masih bagus, tapi jadi saya bisa tahu bahwa saya ini nggak bener gitu. Akhirnya saya mencari pertolongan. Entah kenapa seperti nama dokter ini muncul. Beliau dokter gigi, bukan dokter yang maksudnya dokter jiwa atau psikolog, bukan. Beliau dokter gigi, tapi memang entahlah mungkin Tuhan sudah pilih dia ya untuk membantu saya. Saya hubungin beliau hanya dari WhatsApp, biasanya 2 hari 3 hari baru dibales. Tapi ketika itu langsung dibales, Fani harus ketemu saya besok. Karena kondisi waktu itu mencekam, saya bilang, saya nggak berani keluar rumah. Pesen makanan online aja saya nggak dikasih sama orang tua. Gimana saya melangkah keluar? Tapi Tuhan bilang sama saya bahwa saya harus menolong Fani segera katanya. Nah, saya ketemu beliau 2 kali saya diterapi. Ada metode tertentu ya. Beliau tetap bimbing saya, dan kebetulan waktu itu muncul satu nama juga, yaitu Kofenis ya, itu seperti koko angkat saya, yang kami tuh udah nggak kontek-kontekan sekitar 3 tahun. Tapi muncul nama itu, dan nggak pakai malu ya, saya langsung telepon, "Koh, gue minta tolong." "Kenapa, Van?" Nah, disitulah saya cerita sama dia apa yang saya alami, terus dia mendoakan saya. 2 orang inilah yang benar-benar membimbing saya banget ya. Jadi waktu itu kondisinya tuh udah mengerikan, Pak. Nggak bisa makan, selain itu juga emosi saya sangat labil, dan yang paling parahnya saya berhalusinasi secara visual ya. Anak saya itu berdiri di depan saya, ada anak saya tapi dengan kondisi dia berdarah-darah. Itu yang bikin saya takut, sangat takut gitu ya. Bahkan saya sudah megang alkohol 70%, itu udah siap saya minum. Tapi anak saya tahan, "Mami jangan minum, please," katanya gitu. Akhirnya saya cerita lagi ke 2 orang ini ya. Begitu saya berhalusinasi visual itu, lalu saya cerita, diarahkanlah bahwa Fani, bukan diarahkan ya, ditawarkan. "Fani, mau nggak doanya lebih spesifik? Seperti apa? Jadi pada saat kamu melihat halusinasi yang tidak enak atau ada gambaran mau bunuh diri, kamu lakukan ini ya, tarik napas, sebut Yesus, buang napas, amin." Saya nggak pakai nawar. Karena saya bilang dari awal, saya mau sembuh, apapun itu caranya. Saya mau ke psikiater, saya mau ke psikolog, tapi mereka cuma ketawa. Nggak usah. Wah, kok semacam kayaknya buat mereka ini suatu hal yang nggak berat gitu. Tapi saya ngejalaninnya tuh, wah luar biasa ya. Tapi setelah mereka tawarkan itu, saya langsung bilang, iya saya mau. Dan itu berlangsung terus. Keinginan bunuh diri, terus halusinasi itu muncul ya. Saya praktekin. Begitu saya lihat anak saya berdarah-darah, saya tarik napas, saya sebut Yesus, buang napas, amin. Hitungan detik, padahal sebelumnya sudah diarahkan berbagai macam doa, mental terus. Sampai saya cuma jadi ketakutan, kok saya nggak bisa ya. Jadi waktu itu saya ingat banget tanggal 13 Desember 2020. Saya didoain sama koko angkat saya, Kofenis. Dia tanya, "Kamu mau nggak berdoa sama saya?" Itu nggak tatap muka, cuman by video call. Oke, karena nurut ya Pak, nurut aja. "Kamu tumpang tangan di ini belakang leher." Terus dia berdoa, yang saya rasakan adalah saya dipeluk, lalu saya ditimang-timang. Saya mau lawan, kayak gini kan goyang-goyang. Apa ini, gempa bumi atau apa gitu ya. Tapi nggak bisa ditahan gitu kan, terus lama. Dan saya menikmati ya, kondisi itu saya menikmati karena saya jarang sekali ditimang-timang. Jadi pada saat saya ngerasain itu, wah ini luar biasa, saya bilang. Setelah selesai berdoa, dia senyum-senyum. Saya bingung, itu tadi apa? Kamu lihat nggak badan saya goyang-goyang? Iya, katanya gitu. Itu apa? Repot loh Tuhan turun dari surga ke kamar kamu di jalan, ya alamat rumah saya, cuman buat peluk kamu. Hah? Itu Tuhan kah? Saya bilang gitu. Jadi disitulah saya benar-benar ngerasain Tuhan itu khusus datang buat saya.
Saya ini bukan tipe pembaca, meskipun saya dokter, saya nggak suka baca ya. Begitu disuruh saat teduh tiap pagi, oh man, 3 hari sekali, rapel gitu. Tapi semakin ke sini, saya ngerasa kalau saya nggak saat teduh pagi-pagi, kayaknya ada yang kurang nih. Jadi setiap pagi saya selalu langsung saat teduh, baru saya berkegiatan. Dan apa yang memutuskan saya untuk dibaptis? Saya ingat sekali tanggal 24 April, itu sore setelah saya selesai praktek di salah satu rumah sakit, badan saya itu nggak enak. Hidung meler. Wah, fix nih. Kayaknya sakit, ya kan? Saya masuk mobil mual. Wah, aku biasanya kan habis praktek saya suka jalan keliling komplek ya. Kayaknya hari ini saya nggak jalan. Lalu saya memutuskan untuk pulang. Begitu di tengah jalan, kaki saya dari lutut ke bawah dingin, Pak. Ini fix gejala COVID, saya bilang gitu kan. Aduh, saya harus bagaimana, ya kan. Akhirnya saya muter, saya nggak pulang. Muter saya di jalanan 1 jam. Saya telepon koko angkat saya, Ko Fenis, 3 kali tidak diangkat. Lalu saya telepon dokter yang biasa terapi saya itu, 3 kali tidak diangkat. Muncul satu nama di telinga, kakak rohani saya yang biasa kompak sama saya. Muncul nama Ci Ike. Dia sibuk, saya masih ngeles gitu ya. Dia sibuk bikin kue. Telepon dia, saya telepon. Kenapa? Telepon malam-malam kok tumben? Ci, saya panik di jalan sambil nangis aku ya. Saya panik, kenapa kamu? Satu kata yang disebut, baptis segera. Saya barusan dengar khotbah, saya langsung ingat kamu baptis dan gak lama kamu telepon, baptis. Oke. Saya belum memutuskan kapan saya mau beri baptis ya Pak. Akhirnya saya puter jalan pulang, itu sepanjang jalan tuh saya seperti mendengar, ayo Fani pulang, kamu nggak apa-apa pulang ya sekarang, kayak anak kecil lagi dibaik-baikin gitu ya. Akhirnya saya muter sampai di depan deket jalan rumah saya ya, udah hampir masuk. Saya dengar lagi, habis ini WA ya, Tuhan itu ngerti WA boy. WA Ko Fenis bilang saya mau dibaptis. Begitu sampai rumah, saya didoain sama Ci Ike, itu saya muntah-muntah. Hebat di mobil itu ya. Tapi nggak keluar apa-apa, cuman muntah, keluar, sudah lega, langsung saya WA. Ko, saya mau dibaptis. Tuhan yang suruh. Ada kata-kata itu, Tuhan yang suruh. Jadi bukan Fani yang mau, tapi Tuhan yang suruh. Seketika dia bales, padahal 3 kali saya telepon dia nggak angkat. Puji Tuhan, langsunglah dia heboh koordinasi dengan Pastor Bambang dan kawan-kawan semua. Singkat cerita, malam itu saya dihajar betul-betul secara fisik dan mental ya. Jadi badan saya makin nggak enak, terus begitu Pastor Bambang bilang, besok, wah makin nggak enak, makin parno, swab juga kan, negatif, oke aman. Sampai pada besoknya, hari H, itu tengah malam itu saya nggak bisa tidur. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya pengen tidur. Di situ saya baru bisa menguap 2 kali dan seketika itu saya tidur. Wah, luar biasa ya, saya cuma bilang ini sama Tuhan. Tuhan, saya harus tidur supaya saya fresh, besok adalah hari besar buat saya. Nah, singkat cerita saya ke rumah sakit, kerja. Pasien saya waktu itu banyak, Pak. Dan memang kalau pekerjaan saya itu satu pasien saya bisa layani 2 jam. Waktu itu ada 5 pasien. Kebayang, jam 10 saya mulai. Jam 3 saya harus ada di tempatnya Pak Bambang, di Alam Sutra. Dari tempat saya ke sini itu perjalanan 1 jam, which is artinya saya jam 2 harus selesai. 10, 2, 4 jam, 5 pasien, kayaknya nggak mungkin. Pasien pertama 2 jam, saya sudah bilang, kok saya takut nggak keburu, tenang aja. Dan ternyata dia nggak cerita bahwa kolamnya belum ada waktu itu. Kolamnya belum ada. Terus setelah selesai semua acara baru cerita, kamu tahu nggak Fani, tadi tuh kolamnya nggak ada. Tapi Tuhan bilang, Fani memang tidak bisa di tempat yang umum, Fani harus di tempat private. Akhirnya muncullah satu, dia ingat nama Lina Sindu, dan dia pun kakak rohani saya waktu saya masih gelo, waktu saya masih ngamuk-ngamuk. Begitu Ko Fenis telepon, tanya Lina apakah bersedia untuk meminjamkan tempatnya. Dia pikir Fani kenapa-napa. Ternyata Fani mau dibaptis dan itu puji Tuhan, akhirnya Fani seperti itu. Dan
ya saya bersyukur juga ya secara pribadi ya, dalam arti Cilina yang ngelihat saya dulu seperti apa bandelnya, batu keras, tapi sekarang Ci Ika sebagai kakak rohani lanjutan, enggak kok Fani nurut gitu. Jadi mungkin kalau saya ngerasa diri saya masih belum beres 100%, tapi dari orang-orang yang membimbing saya sampai sejauh ini, mereka yang bisa melihat progres saya. Bahkan Ko Feni sendiri itu dia sampai berkali-kali bilang, saya bangga sama kamu. Dan saya bukan memilih Tuhan, tapi saya yakin Tuhan yang pilih saya. Di tengah himpitan saya, di air mata saya selama 11 tahun ini. Kalau dulu saya ngata-ngatain Tuhan tai, air mata yang keluar dari mata saya itu adalah air mata kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kemarahan. Saya gak berani berharap sama siapapun. Tapi hari ini saya bisa nangis karena Fani yang penuh dosa ini, yang benar-benar salah jalan waktu itu. Secara profesi iya saya betul, sangat mulia, tapi secara manusia saya salah jalan. Tuhan masih mau benerin saya. Tuhan masih mau angkat saya. Setelah dibaptis, dari awal saya cuma bilang, saya mau nurut apapun itu karena saya mau sembuh. Bukan hanya untuk kepentingan pemulihan mental saya, tapi pribadi saya pun jadi orang yang lebih baik. Yang saya hadapin secara keseharian, pasien itu juga manusia yang mungkin mengalami hal yang serupa dengan saya. Dan saya percaya kata-kata yang keluar dari mulut saya itu bukan sembarangan. Saya selalu minta hikmat Tuhan. Kadang saya nggak tahu saya mau ngomong apa. Saya cuma bilang, Tuhan, saya harus gimana? Dan apa yang saya dapatkan, saya sampaikan. Jadi, saya cuma mau nurut. Dan satu pesan Pastor Babang waktu itu, jadilah anjing yang setia buat Tuhan. Anjing itu bukan hina, tapi benar-benar binatang yang sangat setia. Jadi ya itu, saya nggak masalah saya dibilang anjing, tapi ya saya anjing yang setia buat Tuhan. Bukankah sesuatu yang luar biasa, saudara, kita bisa mendengar dan menyaksikan bahwa apa yang di mata manusia, apa yang kita pikir sulit, mustahil. Sama seperti Fani, mungkin Anda merasa hari ini hidup saya juga hancur, saya punya banyak pergumulan, saya nggak menemukan harapan, seolah-olah banyak sekali hal-hal yang membuat saya yakin bahwa saya nggak punya masa depan, membuat saya yakin bahwa saya selesai. Tapi sama seperti Tuhan melakukan perkara yang luar biasa, Dia bukan hanya menyelamatkan, tapi membangkitkan Fani. Dan saya percaya Tuhan belum selesai, Tuhan akan terus melakukan hal yang luar biasa lewat hidupnya, sehingga dia boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga saya percaya Anda juga akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Dimulai dari kita percaya kepada Dia. Tuhan, hari ini kami datang membawa setiap kami ke dalam tangan-Mu, bahwa hidup kami menaruhnya ke dalam tangan-Mu. Sama seperti Rahab, kami mau berkata, tetapi aku tahu, tetapi aku percaya bahwa kemenangan, keselamatan, kesembuhan ada dalam tangan Tuhan Allah kami yang berkuasa atas langit dan bumi. Hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan. Kami percaya apa yang Dia ada di belakang kami, masa lalu kami tidak akan menghentikan Tuhan, tidak mampu untuk menghentikan Tuhan, untuk memakai kami. Hari ini kami hanya mau percaya, kami mau berbalik dari jalan kami dan percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan Tuhan pakai sesuai kehendak. Saudara yang mendengar ini, kalau Anda belum pernah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, dengar baik-baik. Undangan, kesempatan yang Tuhan berikan bukan kepada orang tertentu, tapi kepada semua orang. Dia mengasihi semua orang. Tapi Dia mau kita datang dengan segenap hati kita, dengan kerendahan hati, dengan kerelaan, dengan kemauan kita sendiri untuk datang dan percaya kepada-Nya. Kalau Anda berkata, saya juga mau. Anda mungkin merasa Anda punya kehidupan yang juga sukar seperti Rahab, seperti Fani. Dan hari ini Anda mau datang kepada Tuhan. Hari ini ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku tahu aku berdosa. Masa laluku bukanlah hal yang baik. Dan aku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Ia mengampuni dosaku dan menebus hidupku. Dan aku percaya Ia menjadikan aku baru. Mulai hari ini dan seterusnya,
Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan. Jadi sesuai kehendak di dalam nama Yesus. Dan kalau saudara baru saja berdoa demikian, congratulations. Ini akan jadi chapter yang baru, chapter di mana saudara akan diubahkan dari kehancuran, kerusakan yang ada dalam hidupmu. Tuhan pakai, Tuhan berkati untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, biarlah iman pengharapan kami tetap boleh kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kami dalam tangan-Mu, biar kami Tuhan pakai untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan teman, sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Persembahan dan investasi iman dapat disampaikan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. You brought me a blessing out of a tragedy. You turned my old song into a symphony. And with your spirit living inside of me, I'm a new creation. I'm a new creation. You brought me blessing out of a tragedy. Come on. You turned my old song into a symphony, and with your spirit living inside of me, I'm a new creation. I'm a new creation. You brought me blessing out of a tragedy. You turned my old song into a symphony, and with your spirit living inside of me, I'm a new creation. I'm a new creation. Haleluya, kita sungguh bersyukur karena kita boleh menyaksikan bagaimana Tuhan sanggup melakukan pekerjaan atau karya yang menurut hitungan manusia mustahil. Seorang yang tidak masuk hitungan, seorang yang gak layak, seorang yang bahkan dihina, dianggap hina. Tapi Tuhan bangkitkan, Tuhan pulihkan, Tuhan jadikan bahkan alat buat kemuliaan. Hari ini, maukah kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengarkan firman-Nya, tapi lewat pembelajaran kisah Rahab hari ini, a broken woman becoming a woman of faith, dan bahkan blessed and chosen by God's grace. Hari ini juga terjadi buat hidup Anda. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan serahkanlah hidupmu dan percaya kepadanya. Dan saat ini juga terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Yesus Kristus, kasih-Nya tidak bersyarat dan tidak berkesudahan bagimu. Dan kuat kuasa penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertaimu hari ini dan bahkan sampai seterusnya, sampai setiap rancangan Tuhan dalam hidupmu digenapi dan jadi indah. Dan hanya di dalam nama Yesus saya percaya dan beriman kepadanya. Kita sama-sama katakan amin. God bless you and have a blessed Sunday.